اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke-31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan bagi Allah semua yang di langit dan di bumi, semua kerajaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah semua yang di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat dosa sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tidak dilebihkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan berbuat ihsan kepada manusia bil husna, dengan balasan yang terbaik yaitu surga. Al husna maknanya al jannah, balasan yang terbaik. Siapa mereka ini? Orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang terbaik yaitu jannah. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Al-kabair, dosa-dosa besar ya, seperti minum khamar, membunuh, syirik, mencuri, semua dosa-dosa besar. Mereka menjauhi dosa-dosa besar wal fawahish, dan perbuatan keji. Perbuatan keji termasuk dosa besar juga. Illa al-lamam, kecuali hal-hal kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Kesalahan-kesalahan kecil yang hampir tidak ada manusia yang selamat darinya. Maka untuk yang semacam ini, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan tentang kekuasaannya, rububiyahnya, bahwa Allah adalah Rabb alam semesta. Dia yang menciptakan langit, bumi dan semua makhluk yang ada di antara keduanya. Karena itu Allah satu-satunya raja, ya. Dialah raja, penguasa jagat raya ini. Dia satu-satunya yang berhak untuk memerintah dan melarang. Dia yang boleh memerintah dan melarang, menghalalkan, mengharamkan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Dialah al-musyarri', yang menetapkan syariat dan wajib ditaati. Dan semua syariat harus mengikuti, harus menyesuaikan dengan syariat Allah Ta'ala. Nah, setelah itu, setelah Allah memerintah dan melarang, maka Allah pun akan membalas dan menghukum. Jadi orang yang berbuat ketaatan, mentaati syariat Allah, beribadah kepada Allah semata, Allah akan membalasnya nanti. Yuthib, memberikan thawab, pahala yang besar. Dan mereka yang melanggar, mereka yang durhaka, Allah akan menghukum. Yu'aqib, yuthib wa yu'aqib. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang taat dan akan menghukum orang yang durhaka.
Dan hukuman Allah Ta'ala, balasan Allah ini sangat luar biasa. Penuh dengan keadilan dan karunia. Untuk orang yang berbuat baik, balasan Allah itu berupa fadl, karunia. Tidak setimpal, tidak sesuai dengan kebaikan yang dilakukan. Ya. Jadi Allah kalau memberikan pahala bagi orang yang berbuat baik, itu pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya sangat luar biasa. Jadi amal hamba itu sedikit, amal yang dilakukan seorang hamba itu sederhana, sedikit, tapi balasannya luar biasa. Karena Allah maha luas karunia-Nya, ya. Maha dermawan. Tidak perhitungan kalau memberikan pahala atau balasan. Tidak perhitungan, dilipat gandakan. Tapi hukuman Allah itu adil, tidak ada pelipat gandaan. Kalau hukuman itu setimpal dengan kejahatan atau dosa yang dilakukan seorang hamba. Nah, di sini Allah maha terpuji, ya. Kalau dia menghukum itu sesuai dengan keadilannya. Kalau dia memberikan pahala, bukan keadilan yang berbicara di sini, tapi fadl, karunia, keutamaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berkuasa di jagat raya, dan Allah mengutus para rasul, Allah menjelaskan syariatnya, perintah dan larangannya, maka mustahil kalau tidak ada balasan nanti di akhirat. Kalau sekedar Allah itu mensyariatkan, memerintah dan melarang, tapi tidak ada pahala dan hukuman nanti di akhirat, maka ini suatu kesia-siaan. Allah Maha Suci dari perbuatan ini. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu." Dan hanya bagi Allah semua yang di langit dan di bumi. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Allah yang berhak merajai, memerintah dan melarang. Setelah itu, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah, ya, memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah membalas, memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu jannah yang kekal abadi. Nah, di ayat 32 tadi Allah menerangkan siapa itu orang-orang yang ahsanu, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi selama seorang muslim, seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar, ya, maka dia selamat insyaallah. Dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir." Salatnya 5 waktu. Dari satu salat ke salat berikutnya. Salatnya 5 waktu. Wal jum'ah ila al-jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadan ila ramadan, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, ini menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya, atau di antara kedua waktu tersebut. Jadi setiap salat itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi antara salat itu dengan salat sebelumnya. Jadi salat 5 waktu ini, setiap salat itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara salat. Begitu pula salat Jumat. Nah, kalau salat Jumat ini fadilahnya, kafarahnya itu sepekan, ya. Di salat Jumat menghapuskan dosa-dosa sepekan yang lewat. Kalau puasa Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa setahun. Ya, setahun yang lewat. Dengan syarat selama dijauhi dosa-dosa besar, ya. Jadi penghapusan, jadi amal-amal saleh, ya, ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan ini, di samping pahala yang sangat besar, pahala yang luar biasa, juga berfungsi, ya, memiliki keutamaan sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Itu dengan syarat selama seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Dan ini sesuai dengan ayat Allah tadi, ya. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, dia akan selamat, ya. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak dilakukan secara terus-menerus, ya. Dan ini sifat manusia, tabiat manusia itu pasti akan tergelincir dalam dosa. Allah yang menciptakan manusia, mendesain manusia ini seperti itu. Memang manusia diciptakan seperti itu, bukan seperti malaikat. Apa hikmahnya? Agar nama-nama Allah yang maha indah, Asmaullah al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah itu ada atharnya, ada efeknya, ada pengaruhnya, ya. Nah, di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar.
yang maha luas ampunannya. Juga Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, yang maha pemaaf. Juga Al-Karim. Al-Karim di antara maksud Al-Karim adalah yang maha pemurah. Memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat keburukan jika dia memohon maaf. Sangat pemaaf. Ya. Al-Karim maha pemurah dan tidak menghukum hambanya itu sesuai dengan dosa-dosanya. Tapi banyak yang dimaafkan dan dilewatkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya salah satu makna Al-Karim. Nah, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Ghaffar, maha pengampun. Al-Afu, yang maha pemaaf. Al-Karim, yang maha pemurah. Al-Muhsin, Al-Muhsin, nama Allah, yang maha berbuat baik. Ini kalau tidak ada hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka nama-nama itu tinggal nama, ya. Tidak ada pengaruhnya. Kalau manusia ini tidak melakukan maksiat dan dosa, maka siapa yang akan diampuni oleh Allah? Ya? Siapa yang akan dimaafkan? Kepada siapa Allah berbuat baik? Dengan memaafkan, menerima permohonan maaf, menerima permohonan ampun, ya, menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat, menerima taubat dan sebagainya. Juga di antara nama Allah At-Tawwab, Tawwab, yang maha penerima taubat. Nah, kalau tidak ada manusia atau hamba-hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, maka nama-nama itu kosong, arti tidak ada pengaruhnya. Ya, nama saja, nggak ada pengaruhnya. Dan hikmah Allah tidak menghendaki kecuali setiap nama Allah itu memiliki pengaruh yang kuat, yang nyata di alam realita. Tidak sekedar nama, tapi betul-betul nama yang mengandung sifat yang terpuji. Ya. Nama-nama yang maha indah, yang efeknya juga terpuji, indah sekali. Nah, karena Allah maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat, maka harus ada orang-orang yang bertaubat. Ada orang-orang yang memohon ampun. Ada orang-orang yang meminta maaf pada Allah. Siapa? Hamba-hambanya yang tergelincir, yang berbuat maksiat dan dosa. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mananya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian ini tidak berbuat dosa, tapi ini mustahil ya, tapi seandainya kalian manusia tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. La dhahaba bikum wa la jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfirun. Niscaya Allah akan mengganti kalian. Kalian akan ditinggalkan dari bumi ini, ya. Dilenyapkan dari muka bumi ini, dan Allah akan mengganti dengan suatu kaum yang mereka berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di tabiat manusia seperti itu, didesain mudah lupa, mudah tergelincir dalam dosa dan maksiat, seperti itu. Dan Allah maha terpuji dalamnya, ya. Tetapi kesalahan yang dilakukan manusia, dosa-dosa yang dilakukan manusia ini, ya, tidak boleh terus-menerus. Di manusia kalau terjatuh dalam maksiat, selama dia setelah itu sadar, bangkit kembali, mohon ampun kepada Allah, menyesali, merendah, dia mohon kepada Allah dengan hati yang tadarru', hati yang merendah, mohon ampun dan sebagainya, dia terpuji, ya. Terpuji, tidak tercela. Sebagaimana ayah kita, ya. Jadi ayah kita Adam alaihissalam, ayah kita semua, dia tergelincir dalam dosa, dalam maksiat. Tapi setelah itu apa? Dia menyadari, ya. Begitu dia makan buah yang dilarang tadi, pakaian yang dikenakan di surga, pakaian sutra yang indah itu lepas. Maka langsung ketika itu pula Nabi Allah Adam alaihissalam sadar dia telah melakukan maksiat, telah bermaksiat kepada Allah, telah melanggar larangan Allah. Maka dia begitu sadar, langsung hatinya menyesal sekali, ya. Hatinya sedih, terpuruk hatinya, ya, pilu sekali, hatinya hancur, menyesali kenapa melakukan maksiat tersebut, dan segera memohon ampun kepada Allah, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan perbuatan maksiat ini. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kami akan merugi di dunia dan di akhirat. Kami akan jauh dari rahmat. Kalau Engkau tidak merahmati kami, maka kepada siapa kami mencari rahmat? Padahal tidak ada yang merahmati kecuali Engkau semata. Ya. Ini taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu tergelincir dalam dosa dan maksiat. Maka Nabi Adam terpuji. Allah memaafkan kesalahannya, menerima taubatnya. Nah, begitu pula anak cucunya, ya. Anak cucu Adam alaihissalam,
mudah tergelincir, mudah lalai sebagaimana ayahnya. Sebagaimana ayah kita semua itu Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi yang tercela, ya, yang tercela dan yang buruk adalah kalau seorang itu terjatuh dalam maksiat dan dosa, dia tidak segera sadar, tapi terus berlarut-larut, terus terlena, ya, berlarut-larut dalam dosa dan maksiat sampai Allah menghukumnya, atau sampai datang malaikat maut, sampai datang hukuman Allah atau azabnya di dunia, atau datang malaikat maut. Ini yang tercela, yang buruk dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, kesalahan kecil yang tidak dilakukan terus-menerus. Maka dengan seorang hamba itu melakukan perintah-perintah Allah yang wajib dan menjauhi al-kabair, menjauhi dosa-dosa besar tadi, Allah akan mengampuninya. Karena inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Kalau bukan karena Allah itu wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya, setiap kesalahan hambanya akan dihukum. Kesalahan hambanya akan dihukum, niscaya tidak akan ada yang tersisa satu makhluk yang melata di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nas 'ala dzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah menghukum manusia ini atas kesalahan-kesalahan dan dosanya, dihukum, disegerakan hukumannya, tidak diampuni, maka niscaya ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Allah tidak akan menyisakan di muka bumi ini satu manusia yang melata, satu makhluk yang melata, satupun, ya. Manusia dan hewan semua akan dimusnahkan. Ya, kalau hukuman Allah adab turun, bukan cuma manusia yang binasa, hewan, tumbuhan kena dampaknya semua, ya. Sehingga kalau Allah tidak luas ampunannya dan bukan maha pemaaf, niscaya enggak ada manusia di muka bumi, habis sudah, ya. Tidak tersisa satupun. Ini menunjukkan bahwa tabiat manusia salah, berbuat maksiat. Tapi Allah maha luas ampunannya, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang al-lamam tadi, melakukan dosa-dosa kecil, perbuatan maksiat yang tidak dilakukan terus-menerus, maka Allah akan mengampuni. Dengan orang itu menjalankan salat 5 waktu, dengan salat Jumat, dengan puasa Ramadan, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi al-kabair, dosa-dosa besar, Allah tidak menjanjikan ampunan. Ya, tidak dilewatkan oleh Allah, akan dihisab, akan diusut, ya. Kalau dosa kecil, Allah maha luas ampunannya, akan diampuni dengan wudu, dengan salat, dengan melangkahkan kaki ke masjid, dengan menuntut ilmu, diampuni. Tapi dosa besar tidak. Salat 5 waktu tidak menghapuskan dosa besar. Puasa Ramadan, hatta haji dan umrah, haji ibadah yang besar, haji ibadah yang besar, puasa Ramadan, jihad fisabilillah, dan semua amal-amal saleh yang besar tidak akan menghapuskan dosa-dosa besar, tidak akan terhapus. Lalu dengan apa? Dosa besar itu akan terhapus dengan apa? Dengan taubat nasuha. Dengan seorang hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesal sedalam-dalamnya, bertekad tidak mengulangi dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah dengan hati yang menyesal dan terpuruk, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang harus kita pelajari dengan teliti, kita ketahui dengan rinci, itu dosa-dosa besar. Sebab ini tidak akan dilewatkan oleh Allah tanpa taubat. Kalau tidak bertaubat, tidak akan dilewatkan, akan diusut, akan diperkarakan, dan akan diazab pelakunya. Dan tidak sedikit manusia pada hari ini yang tidak mengetahui dosa-dosa besar. Tidak tahu kalau itu dosa besar, sehingga tergelincir dan berjatuhan di dalam dosa-dosa besar tersebut dan menganggap biasa atau itu mungkin kesalahan kecil. Ini suatu musibah, ya. Suatu musibah kalau seorang itu tidak tahu bahwa ini dosa besar. Bahwa ini perkara yang akan diusut, akan diadab pelakunya. Sekedar dia tidak tahu ini dosa besar, maka ini suatu musibah, suatu kecelakaan, ya. Sebab seorang yang tidak tahu ini dosa besar, dia akan mudah tergelincir, ya. Akan mudah tergelincir dan terjatuh di dalamnya. Maka karena itu termasuk fikih yang wajib dituntut, ya. Fikih yang wajib dipelajari secara prioritas setelah mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah adalah menjauhi, mengetahui dan mempelajari apa itu dosa-dosa besar, ya. Ini. Nah, dalam kesempatan fajar kali ini, insya Allah kita akan membahas 4 di antara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Dan yang kedua adalah
Takabur, minum khamr, syurbul khamr, mengkonsumsi minuman keras yang beralkohol. Dan yang ketiga adalah takabur, menganggap diri itu mulia, ya, menyombongkan diri sendiri, menganggap dirinya lebih utama dari yang lain, takabur. Dan yang keempat, ad-dhulm fi sya'nil mal, kedzaliman dalam sisi harta, kedzaliman yang terkait dengan harta. Insyaallah ini kita bahas. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim, atau pemimpin yang curang, yang tidak amanah, tidak adil. Maka ini dosa yang sangat besar dan adab yang sangat berat. Karena apa? Karena setiap seorang yang berbuat dosa besar, berbuat maksiat, maka itu dia bertanggung jawab atas dosa besar itu, atas dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang zalim, yang curang, dia akan dihisab oleh Allah, akan bertanggung jawab atas semua rakyat, sekian juta rakyat yang dizalimi, yang dicurangi dan dikhianati. Tanggung jawabnya sangat berat, ya. Pemimpin ini sebuah amanah yang paling besar. Setiap manusia punya amanah, tapi mungkin sifatnya perorangan, ya, keluarga. Amanah itu. Tapi ar-riasah, kepemimpinan, kekuasaan, ini amanah yang terbesar, amanah yang paling besar, paling luas skupnya. Oleh karena itu paling berat hisabnya, dan pertanggungjawabannya pun paling berat, paling sulit nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu yaumal qiyamati nadamah. Sesungguhnya kalian nanti akan hirs, akan berantusias, loba, ya. Kalian semangat, antusias untuk meraih kekuasaan. Imarah, jabatan kepemimpinan. Kalian akan berambisi, ya. Bahasa yang tepat, hirs itu ambisi. Kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan. Padahal kepemimpinan itu nanti menjadi penyesalan pada hari kiamat. Di setiap pemimpin nanti akan menyesal sedalam-dalamnya di hari kiamat, kecuali mereka yang telah menunaikan amanat dengan sebenar-benarnya. Kecuali pemimpin yang telah menasihati, telah tulus, telah jujur membimbing rakyatnya, mengarahkan rakyatnya kepada kebaikan, dan berkorban lahir batin untuk kebaikan rakyatnya, ya. Pemimpin yang bertanggung jawab, mungkin dia jarang tidur, kurang tidur dan nggak bisa bersenang-senang, nggak punya waktu untuk rehat, nggak punya waktu untuk leha-leha, ya. Karena waktunya, pikirnya dicurahkan untuk kemaslahatan kemaslahatan rakyatnya sebesar-besarnya. Dia berpikir untuk kemaslahatan, kesejahteraan rakyatnya, bukan kesejahteraan perut saja. Kalau kita bicara kesejahteraan, bukan cuma kemakmuran dalam arti ekonomi atau tercukupnya sembako, kebutuhan sandang, pangan, papan, bukan cuma itu. Tapi bagaimana agama mereka, agama rakyatnya, bagaimana iman mereka, bagaimana keistiqomahan mereka. Itu menjadi kerisauan para pemimpin. Pemimpin yang jujur sangat merisaukan agama rakyatnya dan juga dunianya. Lihat Khalifah Umar radhiyallahu anhu sering, bahkan hampir setiap malam beliau berkeliling, langsung berkeliling ke kota-kota, ke kampung-kampung untuk mengecek ada masalah apa ini di kalangan rakyatku. Apa ada kasus pencurian, atau ada kelaparan, atau ada orang menjual minuman keras, ya. Beliau nggak cukup. Samping beliau banyak menyebar mata-mata. Khalifah Umar, beliau menyebar banyak mata-mata. Mata-mata untuk mengawasi kemungkaran yang ada di rakyat. Bukan untuk kelanggengan kekuasaan, tapi untuk mengawasi. Ada nggak kemungkaran? Ada nggak hal-hal yang ketimpangan di masyarakat? Ketimpangan ini ketidakberesan di masyarakat. Bukan cuma kejahatan, tapi ada nggak kelaparan di sana? Ada nggak jembatan yang putus di sana? Ada nggak bencana alam yang korbannya belum tertangani dengan baik di sana? Ada yang tidak beres apa di rakyatku? Maka Umar akan langsung turun tangan dan membenahi itu semua. Sampai-sampai beliau berkata, wallahi, seandainya ada seekor kambing terpleset sehingga jatuh ke sungai Efrat di Irak sana, ya, ada kambing di Baghdad kemudian terpleset dan jatuh ke sungai Furat atau Efrat, pasti nanti aku ditanya pada hari kiamat, kenapa jalannya tidak engkau ratakan? Jalan itu tidak engkau ratakan sehingga seekor kambing terpleset, tergelincir dan masuk sungai. Itu seekor kambing. Saat dia terjatuh, terpleset, aku akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah. Kenapa jalannya tidak engkau ratakan? Sehingga ada rakyatmu, ya. Jadi kambing juga rakyatnya Umar, ya. Ada kambing yang terpleset. Hewan saja yang tidak sejahtera, tidak selamat, dia akan dihisab nanti di hari kiamat. Lalu bagaimana manusia? Ya. Dipertanggungjawabannya sangat berat, sangat berat. Ya. Ini.
Tetapi jabatan kepemimpinan ini harus ada. Tidak boleh kosong, harus ada. Harus ada. Ini suatu hal yang wajib ada di kalangan umat Islam. Dan ini fardu kifayah. Ya. Jadi memimpin, mengangkat, memilih, mengangkat seorang pemimpin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di syariat. Ini suatu fardu kifayah yang tidak boleh diabaikan. Tetapi syariat juga membuat kriteria. Ya. Syariat menetapkan kriteria dan syarat-syarat seorang pemimpin. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Harus dipilih yang terbaik di antara rakyat. Dipilih yang terbaik di antara umat Islam. Terbaik secara akhlak, secara karakternya. Terbaik karakternya, kemampuannya, keamanahannya, dan ketakwaannya. Dan dia seorang yang berilmu. Baik ilmu syar'i atau ilmu-ilmu yang bersifat administrasi. Ya, di berat syarat-syarat seorang pemimpin. Ini. Oleh karena itu, jika pemimpin itu adil, jujur, dan tulus mengupayakan kemaslahatan bagi rakyatnya, maka pahalanya sangat besar. Dan kedudukannya di surga sangat tinggi. Karena manfaatnya merata. Ya. Di pemimpin ini kalau baik, kalau jujur, maka manfaatnya itu merata ke seluruh rakyatnya. Pahalanya sangat besar. Dan ketika Nabi SAW menyebut 7 golongan yang nanti akan dinaungi Allah pada hari kiamat, dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yang pertama kali beliau sebut, apa? Imamun adil. Ya. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi Allah pada hari kiamat. 7 golongan. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang menerapkan hukum Allah Ta'ala. Tidak mengkhianati rakyatnya, tidak menjerumuskan rakyatnya, atau mengarahkan rakyatnya kepada pengarahan yang tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ini pun juga zalim. Ya. Di seorang pemimpin, meskipun dia berusaha untuk adil, berusaha untuk jujur, berusaha untuk mengupayakan kemaslahatan rakyatnya, tapi kalau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tetap dikatakan oleh Nabi pemimpin yang bodoh dan fasik. Ya. Sebagaimana sabda beliau ya, dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, ya. Ini. Ya Ka'ab bin Ujrah, ya. A'adzakallahu min imaratis sufaha. Umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Wahai Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat Nabi ya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, Nabi menunjukkan kalimatnya kepada sahabat ini, Ka'ab. Semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Imaratus sufaha. Semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Siapa? Umara yakununa ba'di. Para pemimpin yang akan datang setelahku, la yahtaduna bihadyi. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Tidak meneladani petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak melaksanakan sunnahku, tidak menempuh jejakku, jalan yang aku tempuh. Ini, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Jadi pemimpin kalau tidak meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutnya as-sufaha, pemimpin yang bodoh, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam firman-Nya Allah Taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak menghukum, tidak menerapkan hukum Allah, tidak menghukumi sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Meskipun dia pemimpin berusaha untuk adil, tapi kalau tidak menjalankan hukum Allah, maka Allah tetap menyifati dengan pemimpin dengan orang-orang yang zalim. Ya. Lalu apalagi jika dia tidak menerapkan hukum Allah, setelah itu tidak jujur, tidak mengupayakan kemaslahatan rakyatnya, tidak menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka luar biasa hisab atau pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah."
Barang siapa yang Allah amanatkan memimpin sebuah rakyat, Allah angkat dia untuk memimpin sebuah rakyat, lalu dia tidak mengerahkan nasihatnya secara tulus, ya, tidak mengupayakan dengan tulus untuk kebaikan rakyatnya, lam yuhidha binus, dia tidak meliputi rakyatnya itu dengan ketulusan dan kejujuran, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, tidak ada seorang pemimpin yang Allah kuasakan atas sebuah rakyat, lalu dia meninggal dalam keadaan mengecoh rakyatnya, menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mendapati baunya surga. Ya. Allah haramkan surga. Dia tidak akan mendapati baunya surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak jauh, dari jarak 40 tahun. Dari jarak yang jauh sudah tercium aroma surga. Tapi pemimpin yang zalim, yang menipu rakyatnya, membodohi rakyatnya ini, tidak mencium baunya surga. Dan Allah haramkan baginya surga. Ya. Jadi apa untungnya gitu ya? Apa untungnya seorang meraih kenikmatan dunia? Dan kita tahu bahwa raja-raja, amir-amir, penguasa-penguasa, itu rata-rata orang-orang yang paling kaya raya, ya. Kaya raya dan puas menikmati dunia. Beli istana, beli kapal pesiar, beli ini sebagainya. Luar biasa kekayaannya, kemewahan, menikmati dunia. Tapi apa manfaatnya kekayaan dan kenikmatan itu jika mengakibatkan dia haram mendapatkan surga? Padahal dunia seluruhnya ini seluruhnya, bukan cuma Jawa Barat, bukan cuma dunia seluruhnya ini, ya, di sisi Allah tidak setara dengan sebelah sayap lalat. Dunia ini nilainya di sisi Allah tidak ada harganya, tidak sebanding dengan sebelah sayap lalat. Ya. Kalaupun sepasang sayap lalat nggak ada harganya. Lalu bagaimana dengan sebelah sayap lalat? Ini Nabi bersabda, dunia ini tidak setara, di sisi Allah tidak setara dengan sebelah sayap lalat. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Lalu bagaimana orang berambisi mengejar-ngejar kenikmatan, kepuasan dunia yang singkat dan tidak ada nilainya, dan dia menyanyiakan al-fawzul azim, surga yang Allah sifati dengan al-fawzul azim, keberuntungan yang azim, yang besar, al-fadlul kabir, karunia Allah yang sangat besar. Ya. Jadi lihat, kalau Allah menyifati surga di dalam Al-Quran selalu disebut dengan dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang azim, yang sangat besar. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia Allah yang kabir, yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, surga-surga Aden yang mereka memasukinya. Itu. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga yang seperti itu hendaknya manusia berlomba-lomba, berambisi, berkompetisi, ya. Tapi untuk meraih dunia dan sebagainya seperlunya, dan tidak boleh meraih dunia dengan cara mengabaikan kebahagiaan akhirat. Ini orang-orang yang bodoh, tidak berakal, ya. Ini. Nah, oleh karena itu para ulama, para salafus saleh, ketika mereka tahu konsekuensi tanggung jawab seorang pemimpin, seorang penguasa, tidak ada satupun di antara salafus saleh yang berambisi terhadap kekuasaan. Tidak ada yang berambisi, ya. Para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang berambisi. Ini, karena mereka tahu hisabnya sangat berat, pertanggungjawabannya sangat berat. Tidak ada para sahabat yang berambisi terhadap kekuasaan atau jabatan, tidak ada. Demikian juga tabi'in yang saleh, para tabi'in yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dia bukan sahabat tapi di kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang rasyid, yang saleh. Ketika khalifah sebelumnya itu Hisham bin Abdul Malik, dia membuat wasiat. Ya, jadi siapa yang menjadi khalifah setelah itu berdasarkan wasiat. Dan itu tidak jauh dari keluarganya. Ya. Hisham bin Abdul Malik ketika membuat wasiat, dia tahu bahwa yang paling berhak siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia nulis wasiat, ditutup, dan wasiat itu baru dibacakan setelah meninggalnya Hisham bin Abdul Malik. Nah, ketika dibacakan, dikumpulkan keluarganya Hisham bin Abdul Malik, dikumpulkan, dan putra-putranya sudah berambisi untuk meraih itu. Ya. Saudara-saudara Hisham juga berambisi bahwa dia yang akan diwasiatkan. Dia menjadi putra mahkota. Ketika dibacakan oleh sekretaris khalifah, ya, bahwa ini wasiat Hisham bin Abdul Malik, bahwa khalifah setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar wasiat itu, dia seperti shock, seperti terpukul dia. Sedih sekali.
seperti ditampar dengan tamparan yang dahsyat sampai-sampai dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ketika dirinya diwasiatkan untuk menjadi khalifah. Ya, maka ketika hari itu juga dia berkata di hadapan keluarga besar dan di hadapan kalangan istana, baik kaum muslimin, sesungguhnya khalifah telah berwasiat kepadaku untuk menjadi khalifah setelahnya. Dan aku umumkan kepada kalian bahwa aku melepaskan jabatan itu. Ya. Aku setelah menerima itu, aku lepaskan lagi. Aku tinggalkan. Dan sekarang kalian bermusyawarahlah. Musyawarahlah di antara kalian untuk memilih siapa khalifah pengganti Hisham. Aku yang diwasiatkan ini telah menerimanya dan sekarang melepaskannya juga. Hari itu juga dia melepaskan tanggung jawab besar. Khawatir akan tanggung jawab. Aku lepaskan tanggung jawab ini dari diriku. Aku serahkan kepada kalian untuk bermusyawarah memilih siapa yang menjadi khalifah kalian. Tetapi keluarga besar ini, keluarga besar istana, setelah mereka bermusyawarah singkat, mereka tidak mendapat yang lebih layak selain Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dipilih kembali atas dasar musyawarah. Ya. Bukan wasiat. Seperti itu, para sahabat dan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang faham itu, tahu hakikat kepemimpinan. Sehingga mereka tidak berambisi, bahkan sangat zuhud terhadap kepemimpinan. Ya. Ini. Kan tapi sekarang karena ilmu syariat itu sedikit, ya, ilmu tentang syariat itu lemah di kalangan manusia, ya. Dan yang paling kuat di wawasan manusia itu dunia, ya. Jadi yang paling kuat pengaruhnya di hati-hati dan jiwa manusia itu adalah dunia, kekuasaan, jabatan, gaji yang besar, popularitas, ya. Dunia semua itu, ya. Popularitas, kedudukan, gaji, fasilitas. Itu semua itu yang ada di benak manusia sekarang itu, kebanyakan manusia. Maka mereka berambisi, berlomba-lomba untuk meraih kedudukan, meraih jabatan. Ya. Mulai dari yang tinggi sampai yang di bawah-bawahnya. Mereka berambisi, keluar modal besar untuk meraih itu. Ini suatu penyimpangan yang serius, yang sangat serius. Kalau mereka ngerti, tahu akibatnya di akhirat. Dan tahu tanggung jawab seorang pemimpin, baik pemimpin tertinggi atau di bawahnya. Mereka tahu konsekuensi dan amanah yang harus ditunaikan. Nggak ada, mereka berambisi dan berlomba-lomba seperti itu. Ya. Justru mereka berlomba-lomba untuk menghindar, ya. Dan tanggung jawabnya berat. Ya. Ini. Jadi hadis-hadis yang mengancam seorang pemimpin yang tidak jujur, tidak tulus menasihati rakyatnya, tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan kemaslahatan rakyatnya, baik kemaslahatan agama ataupun dunia, ini sangat banyak di kitab ini. Sampai-sampai dalam sebuah hadis lain yang sahih bersabda Rasulullah SAW, ya, "Ma min amiri ashrah." Ya. Ma min amiri asrah illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatun yadahu ila unuqih imma atlaqahu adluh au abaqahu jawruh. Tidak ada seorang amir pemimpin terhadap 10 orang. Tidak ada amir pemimpin yang memimpin 10 orang saja. Ya mungkin apa? Bahasa kita RT mungkin, ya. Atau yang lebih kecil lagi, ya. Tidak ada seorang amir pemimpin yang memimpin 10 orang. Ya. Kecuali nanti pada hari kiamat, kedua tangan itu terbelenggu di lehernya. Ya. Kedua tangannya ini dibelenggu dan nempel di lehernya, diikatkan ke leher. Di hari kiamat. Nah, boleh jadi dia akan dibebaskan karena keadilannya, atau dibinasakan, dibenamkan ke dalam neraka jahanam karena kecurangannya. Di semua, ya, pemimpin nanti tanpa terkecuali dibelenggu kedua tangannya ke lehernya. Tapi bukan berarti nanti diseret ke neraka, enggak. Kalau dia adil dan akan hisab. Kalau dia adil ketika menjalankan amanat itu, dilepas. Belenggu itu dilepas. Kalau dia tidak adil ketika menjalankan amanat, belenggu itu tidak dilepas. Dan dia akan diseret ke jahanam. Tidak ada seorang yang memimpin 10 orang saja. Apalagi lebih. Apalagi 100 orang atau 100 juta orang. Ya. Jangankan 1 juta, 10 juta. 10 orang saja. Ini hadis yang sahih. Ya. Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin 10 orang. Kecuali nanti kedua tangannya akan dibelenggu ke lehernya di hari kiamat, akan hisab, diadili dalam keadaan terbelenggu. Sementara manusia lain nggak terbelenggu, tapi ini terbelenggu kedua tangannya ke lehernya. Artinya akan diusut dengan sangat teliti dan sangat berat. Kalau dia adil selama menjalankan amanat dan tugasnya, dilepas belenggunya. Ya. Kalau tidak adil, nggak dilepas, bahkan terus seperti itu diseret ke neraka jahanam. Ya. Para sahabat mendengar hadis ini, dan mereka ngeri, ya, menghindar dari tanggung jawab yang berat. Tapi ini harus ada, bukan berarti kemudian nggak boleh kosong. Jabatan ini kosong, umat Islam nggak ada pemimpin, nggak boleh.
Harus ada pemimpin. Tapi pemimpin ini harus dipilih dari yang terbaik, yang saleh, yang jujur, yang amanah dan bertakwa. Ya. Ini dosa besar pertama, ya, itu curang. Pemimpin yang curang, yang zalim. Ini dosa yang sangat berat, dosa yang sangat besar, dan tadi Allah haramkan surga kalau sampai dia menipu rakyatnya, mengecoh rakyatnya, membodohi rakyatnya, memanfaatkan jabatan itu untuk dirinya, ya, maka Allah haramkan baginya surga. Cukup, ini sebuah peringatan yang serius. Ya. Nah, yang kedua, dosa besar kedua yang juga wajib kita waspadai adalah minum khamr. Meskipun tidak sampai mabuk. Ya. Jadi minum khamr itu tidak mesti mabuk. Jadi, semua yang memabukkan, meskipun diminum setetes saja, diincipi setetes saja, sudah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Dan dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan satu salat fardu karena mabuk, ya, barang siapa yang meninggalkan satu salat fardu karena mabuk, maka seolah-olah dia memiliki dunia seluruhnya kemudian lepas darinya. Ya. Dia seperti kehilangan dunia dan seisinya. Kerugian besar. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salat 4 waktu, ya, salat fardu 4 kali, 4 waktu karena mabuk, maka pasti Allah akan memberinya minum dari tinatil khabal. Tinatil khabal. Para sahabat bertanya, apa itu tinatil khabal? Beliau bersabda, usaratu ahli jahannam, yaitu keringat para penghuni neraka jahannam. Siapa yang minum khamr sampai kelewatan salat akan diminumi, ya. Usaratu ahli jahannam, keringat para penghuni neraka jahannam. Kemudian dalam juga hadis yang lain riwayat Muslim, ya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah berjanji, ada satu janji Allah Ta'ala bagi orang yang minum khamr, bahwa Allah akan memberinya minum dari tinatul khabal. Dalam hadis yang tadi dikaitkan dengan meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain tidak dikaitkan dengan meninggalkan salat. Siapa saja yang minum khamr, Allah akan berikan dia minum dari perasan para penghuni neraka jahanam. Ya, ini. Dan hukumnya di dunia apa? Hukumnya di dunia apa? Dicambuk. Ya. Cambuk 40 kali. Itu sekali. Kalau kedua kali dia minum lagi, dicambuk lagi. Ketiga kali dia minum, dicambuk. Ya. Nah, kalau sampai 4 kali ketahuan dia minum, dibunuh. Ya. Dan hadisnya sahih. Ya. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang minum khamr, cambuklah dia. Kalau dia mengulangi lagi, cambuklah dia. Kalau dia mengulangi lagi 3 kali, cambuklah dia. Fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluh. Kalau dia minum lagi yang keempat kali, bunuhlah dia. Kalau minum khamr, ketahuan minum khamr sampai keempat kali, hukumnya bukan dicambuk lagi, tapi dibunuh. Ya. Ini. Dan khamr, minuman keras ini, yang diharamkan bukan cuma meminumnya saja. Yang dilaknat Allah, yang berdosa besar bukan peminumnya saja, tapi pedagangnya juga. Ya. Produsennya juga, pengedarnya juga, yang nuangkan juga. Ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala melaknat khamr ini 10. Allah melaknat 10 perkara, 10 orang terkait dengan khamr. Yang pertama adalah khamrnya itu sendiri. Innallaha la'anal khamr. Allah melaknat khamr, minuman keras. Dan orang yang meminumnya. Jadi khamr sendiri dilaknat. Dan yang meminumnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memakan harganya. Disebutkan terpisah, yang memakan harganya. Jadi kalau penjual sudah jelas. Tapi kalau setelah ini penjual, kemudian uangnya dikasihkan pada keluarganya untuk makan, yang memakan harga atau uang dari penjualan khamr juga mendapat laknat. Pengangkutnya, supirnya, ngangkut truk, yang ngangkut minuman keras ini mendapat laknat. Tujuan antarnya, ya, bukan pedagang, jadi mungkin yang menyediakan gudang atau menyediakan tempatnya. Jadi yang nganter khamr, pengangkutnya dilaknat. Tujuan yang menampung atau yang menerima khamr, bukan penjual, tapi yang menampung khamr dilaknat. Ya. Yang menuangkan juga, ya. Di orang, dia mungkin pelayan di kafe atau pelayan di restoran. Si tamunya minta bir. Kemudian dia membawakan atau menuangkan. Yang membawakan ini juga mendapat laknat. Yang menuangkan juga mendapat laknat. Yang memproduksi, yang memeras. Asirah itu yang memeras dari anggur atau prosesnya. Yang memeras pun mendapat laknat. Dan yang menyuruh minta peras, yang minta diperaskan mendapat laknat. Di semua yang terkait dengan khamr dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang selamat. Di semua yang tersangkut paut dengan khamr, ya,
mendapat laknat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, wan nadhir ilaiha, dan orang yang melihatnya. Jadi memandang, melihat khamar juga mendapat laknat. Sekedar melihat khamar saja terkena laknat. Apalagi sampai mengangkut, menuang, menjual, memakan harganya, semua terkena laknat Allah Ta'ala. Jadi sangat berbahaya khamar ini. Ya. Apa artinya laknat itu? Laknat itu artinya terusir dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang mendapat laknat Allah, na'udzubillah min dzalik, itu artinya dia diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Nah kalau seorang itu diusir dari rahmat Allah Ta'ala, dia mau berlindung kemana? Mau cari rahmat siapa? Padahal dunia, bumi ini milik Allah semuanya. Dan rizki di tangan Allah semuanya. Hidayah di tangan Allah. Kebaikan dunia dan akhirat di tangan Allah. Biyadihil khair, di tangannya semua kebaikan. Kalau Allah tidak menyalurkan kebaikannya, tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah menahan kebaikannya, tidak ada yang bisa menyalurkan setelah Allah tahan. Jadi semua kebaikan di tangan Allah Ta'ala. Nah kalau Allah pemilik semua kebaikan, pemilik rahmat, pemilik keberkahan, pemilik hidayah, pemilik keselamatan, mengusir hambanya dari rahmatnya, dia mau cari perlindungan kemana? Mau berlindung kemana dia? Bumi semua miliknya. Semua keberkahan, hidayah, rahmat milik Allah. Kalau orang terusir dari rahmat Allah, dia mau kemana? Celaka dia. Ya? Nggak ada pelindung baginya. Kalau sudah diusir dari rahmat Allah. Tidak ada pelindung. Tidak ada penyelamat baginya. Tidak ada tempat perlindungan. Itu arti laknat. Di sesuatu yang terkena laknat ini sangat berbahaya. Dan itu tidak hanya manusia. Khamar. Ya? Dan dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, ada sebuah kasus. Ya? Rasulullah SAW bersama rombongan para sahabat. Berjalan. Safar. Berjalan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ontanya itu bandel. Ya? Ontanya itu mogok. Mungkin seperti kuda gitu ya. Kadang-kadang mogok. Disuruh dicambuk, disuruh maju nggak mau, mogok. Karena keselnya, saking keselnya, laki-laki ini berkata, laknatullahu alaik. Kok Allah melaknatmu? Siapa yang didoakan laknat? Ontanya. Dia mendoakan laknat Allah bagi ontanya. Dan ini terlarang sebenarnya. Tapi karena keselnya dia berkata, semoga Allah melaknatmu. Nabi mendengar itu. Ya. Nabi mendengar kata-kata. Lalu Nabi bertanya, siapa yang melaknat ontanya? Saya wahai Rasulullah. Karena onta ini bandel. Bandel sekali. Maka beliau bersabda, turunkan semua perbekalanmu. Turunkan semua perbekalanmu dari onta ini. Dan biarkan dia lepas. Lepaskan dia. Tinggalkan dia. Tidak boleh. Karena sesungguhnya laknat Allah telah turun kepadanya. Nabi bersabda, doamu telah dikabulkan Allah. Engkau melaknat ontam itu, Nabi bersabda, Allah telah mengabulkan doamu. Dan laknat Allah telah turun atas onta ini. Maka jangan ada yang menyertai kami sesuatu yang terkena laknat Allah. Maka onta itu disuruh pergi oleh Nabi. Onta harganya mahal ya kan? Mungkin 20 juta atau lebih. Tapi karena kata-kata seorang laki-laki ini, Nabi berkata, turunkan semua barang-barangmu yang ada di onta itu dan biarkan dia lepas. Lepaskan dia. Tidak boleh ada yang menyertai kami sesuatu yang terkena laknat Allah Ta'ala. Dilepas onta itu. Dibuang, disuruh pergi sudah. Ya. Gak boleh dimanfaatkan. Karena sudah terkena laknat Allah Ta'ala. Ya. Dan khamr, ini yang mendoakan laknat bukan sahabat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. La'anallahul khamr. Semoga Allah melaknati khamr. Ini doa dari Nabi. Semoga Allah melaknati khamr. Nah kalau sesuatu yang sudah terkena laknat Allah Ta'ala, maka nggak boleh ada di rumah kita. Nggak boleh kita kantongi. Nggak boleh ada di sekitar kita. Harus dijauhkan. Ya, karena sesuatu yang terkena laknat. Ya, terlepas hukumnya ini suci apa najis itu masalah lain. Khilaf. Tapi sesuatu yang terkena laknat harus kita jauhkan. Fajtanibuh. Jauhilah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Ya. Ini dosa besar yang kedua. Yaitu minum khamr. Ya. Mengkonsumsi khamr. Tapi sekali lagi, yang berdosa, yang mendapat dosa besar bukan cuma peminumnya ya. Tapi semua yang terlibat. Penjualnya, pengangkutnya, pemprosesnya, karyawan di pabrik khamr, dan semua yang terlibat pokoknya ya. Ini naudzubillah min dzalik, terlibat dalam dosa besar. Nah, yang ketiga, saya dahulukan al-dzulm fi sya'nil mal ya. Jadi berbuat zalim terkait dengan harta orang lain. Jadi mendolimi orang lain terkait harta, bukan jiwa, bukan kehormatan, bukan yang lain. Itu dosa besar ya. Semua kedzaliman dosa besar. Tapi nanti dirinci oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Nah, sekarang beliau hendak merinci, menyebutkan kedzaliman yang terkait dengan harta orang lain. Ini memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang tidak benar. Bukan dengan cara perdagangan yang halal, bukan dengan cara upah mengupah yang halal, atau jasa-jasa
jasa atau jual beli yang disyariatkan, bukan, tapi dengan cara-cara yang menipu atau trik-trik yang kotor, sehingga dia mengambil sebagian harta orang lain dengan cara batil. Nah, ini hukumannya. Pertama, mengambil tanah, ya, karena tanah ini mahal, ya, tanah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mendolimi orang lain dengan sejengkal tanah saja, man dzalama shibran minal ard, barang siapa yang mendolimi orang lain dengan mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, niscaya nanti akan dikalungkan pada hari kiamat sejengkal tanah itu dan 7 lapis ke bawah, ya, ila sab'ina ardin yaumal qiyamah. Sejengkal tanah yang dia curi itu nanti akan dikalungkan di lehernya, akan dibebankan di lehernya sampai 7 bumi yang ke bawah, ya. Dan subhanallah, ini tentang masalah 7 bumi, ya. Dan ini disebut dalam beberapa hadis 7 bumi. Dalam riwayat Ahmad bunyinya, barang siapa yang mencuri, mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, menggeser batas sehingga mengambil sejengkal tanah yang orang lain, dia akan dibenamkan pada hari kiamat ke sejengkal tanah itu sampai ke 7 lapis bumi, ya. Nah, ini satu faedah, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu baru tahu sekarang, ya, bahwa lapisan bumi itu ada 7 lapis. Bumi kita itu sampai ke keraknya, sampai ke inti, ke pusat bumi itu, memang ada 7 lapisan. Ya. Setiap lapisan itu ketebalannya lebih dari 2 km. Ya. Satu lapisan bumi itu ketebalannya lebih dari 2 km, 2000 meter sekian. Sebenarnya. Itu persis ada 7 lapis. Ini ilmu geologi, ya. Nggak lebih, nggak kurang. Ada 7 lapis. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Ya. Siapa yang mencuri sejengkal tanah akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Sejengkal itu dan 7 lapis bumi ke bawahnya. Itu termasuk kemukjizatan ilmiah, hadis, bukan Al-Quran, hadis. Kemukjizatan ilmiah, hadis, bahwa bumi itu 7 lapis. Ya, itu baru diketahui abad ini, ya, oleh ahli-ahli pengetahuan. Tapi yang penting di sini adalah tadi, siapa yang mengambil tanah sejengkal nanti akan dibebankan 7 sejengkal itu sampai 7 lapis ke bumi, ya, sampai 7 lapis. Kemudian juga seperti yang lain, Nabi bersabda, ya, barang siapa yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, maka pasti dia masuk neraka. Ya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, maka pasti dia masuk neraka. Maka seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sesuatu yang ringan? Yang dia ambil itu, hak orang muslim itu sesuatu yang ringan, yang tidak berharga. Beliau bersabda, wa in kana qadiban min arak, meskipun sebatang siwak. Siwak itu dari pohon arak. Siwak yang biasa dibawa orang yang untuk siwak itu, ya. Itu harganya berapa sih, ya? Kata Nabi, meskipun yang diambil itu sebatang siwak, ya, sebatang siwak diambil dari hak orang muslim, maka pasti masuk neraka, ya. Ini. Kemudian dalam hadis yang lain jarum, ya. Ini bagi seorang yang diamanahi suatu amanat sebagainya, ya. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan dari kami jarum atau yang lebih dari itu, maka niscaya itu menjadi ghulul, menjadi pengkhianatan yang akan dibawanya pada hari kiamat. Ghulul, mengambil dari harta umat, ya. Jadi naudzubillah min dzalik, ya, mengambil hak orang muslim dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, itu termasuk dosa besar. Nah, bagaimana kalau tidak bertaubat? Wajib mengembalikan. Enggak cukup bertaubat menyesal, enggak. Kalau terkait dengan hak Allah, ya, bertaubat menyesal. Iya. Tapi kalau mengambil hak orang lain, kalau tidak bertaubat apa? Kembalikan dulu itu hak orang lain. Kembalikan dulu. Kalau sudah hilang dan sebagainya, datangi, minta maaf. Halalnya. Ya, seperti itu. Ini, ya. Karena ini terkait dengan hak manusia. Nah, termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, itu mencuri, korupsi, mengurangi timbangan, ya. Pedagang yang mengurangi timbangan, ini memakan harta orang lain, ya. Berbohong dalam kualitas, ya, soal barang, ini kualitas nomor 1, ya. Pokoknya mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Entah mencuri, menipu, atau tidak melunasi hutang, mengingkari hutang. Dia berhutang, kemudian dia ingkari. Atau sengaja dia tidak bayar. Atau menunda saja, ya. Menunda pembayaran hutang, padahal dia mampu, juga termasuk kedzaliman. Di kedzaliman terkait harta itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bukan cuma mencuri, bukan cuma korupsi. Mengurangi timbangan, juga mengambil harta orang lain, ya. Menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu, padahal dia bisa mampu, juga termasuk kedzaliman. Di semua bentuk kedzaliman terkait dengan harta, ini termasuk dosa besar yang wajib kita hindari, ya. Wajib kita hindari.
Nah ini dosa-dosa besar yang sempat kita bahas di kesempatan kali ini, ya. Pemimpin yang zalim, khamr, konsumsi minuman keras, dan yang ketiga mengambil hak orang lain atau harta orang lain secara zalim, secara tidak benar. Nah, jika ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan, ya. Silakan. Ya. 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 Nah. Ya. Alkohol. Ya. Ya. Ya, tentang alkohol, ya, hukum alkohol. Apakah alkohol itu najis atau suci? Itu para ulama mengembalikan kepada khamr, hukum khamr. Apakah najis atau suci? Khamr. Nah, mayoritas jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Khamr, minuman keras itu najis. Termasuk 4 mazhab seluruhnya, sepakat ya, 4 mazhab. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ulama 4 mazhab ini semua sepakat. Para imam yang 4 itu sepakat bahwa khamr itu najis. Termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari. Juga Imam An-Nawawi. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, muridnya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa khamr itu najis. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ada sekelompok ulama yang mengatakan suci, seperti Al-Muzani. Mazhab Syafi'i mengatakan najis, tapi seorang syekh dari mazhab Syafi'i yaitu Al-Muzani mengatakan itu suci. Haram diminum, tapi bendanya tidak najis, ya, bendanya suci. Dalil yang paling kuat mereka gunakan adalah ketika khamr itu diharamkan, maka para sahabat menuangkan khamr itu ke jalan-jalan. Kalau itu najis, tentu ketika khamr itu dituangkan ke jalan-jalan, ya, kalau itu najis tentu Nabi melarang, karena orang akan jalan menyentuh ketika jalan menginjak yang najis, ya. Nah, dalil seperti ini sangat lemah, ya. Berdalil dengan ini sangat lemah. Kenapa? Karena seperti kata Asy-Syinkiti, ya, Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Asy-Syinkiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan, bahwa pengharaman khamr itu ada 3 tahapan, ya. Tidak langsung diharamkan. Nah, ketika sampai tahapan kedua, itu jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Itu para sahabat sudah banyak yang meninggalkan khamr. Jadi yang tersisa di kalangan sahabat sedikit, bukan banyak. Tidak melimpah banyak seperti yang dibayangkan, tidak. Persediaan khamr di kalangan sahabat sedikit, karena sudah banyak yang sadar dan wara menghindari. Sehingga ketika turun di malam hari pengharaman khamr, itu yang tersisa tidak sebanyak yang kita bayangkan. Ada sisa-sisa khamr, tapi nggak banyak. Dan itu dituangkan ke jalan, ya, dituangkan ke jalan-jalan. Sehingga ketika dituangkan itu bukan berarti meluber, bukan seperti menggenangi tanah-tanah seluruhnya, sehingga ketika orang berjalan untuk sholat subuh besoknya injak khamr tersebut, ya, karena basah dengan khamr. Enggak. Apalagi itu disiram di malam hari, dituangkan di malam hari. Sebelum subuh sudah meresap, karena tabiat kota Madinah pasir, ya. Tabiat tanahnya kota Madinah itu pasir. Kalau disiramkan air atau apa saja dengan mudah kan menyerap. Tabiat tanahnya seperti itu. Tambah lagi begitu terbit matahari, dan tabiat khamr itu mudah menguap, sangat mudah menguap. Kalau terkena panas sedikit pun langsung menguap dan suci. Jadi itu berdalil dengan seperti itu tidak tepat, ya. Berdalil dengan seandainya itu najis, tentu tidak akan dibiarkan oleh Nabi para sahabat menuangkan sisa khamr di jalan-jalan, karena akan terinjak-injak. Yang berdalil dengan seperti ini membayangkan khamr itu banyak, melimpah, sehingga ketika dituangkan itu membanjir, meluber gitu, ya. Semua tanah itu akan terkena najis. Enggak. Ya, sisanya tidak banyak. Ketika dituangkan bukan menggenangi seluruh tanah, dengan mudah orang yang lewat itu akan menghindari. Kalaupun itu najis, kalaupun ada masih tersisa khamr di pagi hari, dia akan dengan mudah menghindarinya, tidak merata ke seluruh tanah. Dan itu pun juga bukan nas, ya. Jadi tidak ada kata-kata khamr itu suci, tidak. Cuma itu secara akal, secara penalaran, ya. Seandainya najis, tidak akan dituang ke jalan-jalan. Ini kan berdalil secara nalar, bukan nas, bukan teks, ya. Nah, berdalil seperti itu lemah sebenarnya, ya. Di para ulama peneliti mayoritas mengatakan khamr itu najis.
termasuk Imam Al-Qurtubi. 4 imam yang kita sebutkan tadi, dan juga itu bisa dibaca di kitab tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Adwaul Bayan. Al-Shinqiti membahas berhalaman-halaman ya tentang masalah ini. Najisnya khamr. Ya, kalau sudah kita katakan bahwa khamr itu najis, maka nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Itu. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat menurut saya. Ya. Tetapi, kalaupun ini kan masalah khilaf. Sebenarnya ulama mengatakan suci, tidak najis. Oke, baik. Kalaupun kita mengambil pendapat yang mengatakan khamr itu suci, berarti alkohol itu suci. Itu pun juga tidak boleh dimanfaatkan. Dan ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk seorang alim yang memilih pendapat bahwa khamr itu alkohol itu tidak najis. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilih pendapat bahwa alkohol tidak najis, suci. Tapi keduanya berkata, meskipun begitu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan untuk parfum. Ya. Meskipun begitu, kedua ulama ini berkata, tidak boleh digunakan untuk parfum, tidak boleh dijual, tidak boleh diperjualbelikan, karena memabukkan dan termasuk khamr. Meskipun begitu, mereka mengatakan suci, mereka mengharamkan dijual belikan, mengharamkan digunakan untuk parfum, untuk campuran parfum. Dan mengharamkan untuk dimanfaatkan dengan segala macam bentuk pemanfaatan. Ya, jadi ulama yang mengatakan itu suci pun juga mengharamkan alkohol itu dimanfaatkan. Ya, jadi mereka ini saya baca di fatwa semalam ya. Jadi mereka yang mengatakan alkohol itu suci pun tetap tidak membolehkan itu diperjualbelikan, dimanfaatkan untuk parfum, untuk yang lainnya. Ya. Karena apa? Karena khamr. Ya, benar dia tidak najis, tapi khamr. Kulu muskir khamr, semua yang memabukkan khamr. Taib, alkohol tidak najis, dia suci. Menurut pendapat sebagian ulama. Meskipun begitu, tetap nggak boleh dimanfaatkan untuk desinfektan, untuk parfum, untuk yang nggak boleh dimanfaatkan. Karena sesuatu yang terkena laknat, ingat tadi, ya. La'anallahul khamr. Semoga Allah melaknat khamr. Alkohol termasuk khamr atau bukan? Kalau kadarnya memabukkan, alkohol termasuk khamr. Nah, Nabi kita telah melaknatnya. Apakah kita masih menyimpan, menggunakan sebagai parfum? Ya. Padahal sudah terkenal laknat Allah. Ya. Nah, ada beberapa athar yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah diceritai atau diberitahu. Ya, ada sebagian orang perempuan di zaman itu menyisir rambutnya dengan madu yang dicampur khamr, dicampur sedikit khamr. Madu yang dicampur sedikit khamr. Bukan diminum, bukan. Digunakan untuk menyisir rambutnya, untuk minyak rambut begitu ya. Nah, ketika Aisyah mendengar itu, dia melarang dengan keras dan berkata, "Jangan digunakan ya." Melarang dengan keras, dan athar ini sahih. Kemudian Abdullah bin Umar juga ketika mendengar ada sebagian kaum perempuan yang menyisir rambutnya dengan campuran khamr. Bukan diminum ya, digunakan khamr untuk menyisir rambutnya. Abdullah bin Umar ketika mendengar itu, dia berkata, semoga Allah meletakkan penyakit pada kepala-kepala itu sehingga membuat rontok rambutnya. Mendoakan seperti itu. Semoga Allah menimpakan penyakit di kepala orang-orang yang menyisir rambutnya dengan khamr sehingga rontok itu rambut-rambutnya. Mendoakan begitu. Abdullah bin Umar. Dan athar ini sahih. Juga Hudzaifah. Hudzaifah itu Yaman, seorang sahabat Nabi. Ketika mendengar kasus seperti itu, beliau berkata, ada perempuan yang menyisir rambutnya dengan khamr, padahal itu rijis, sesuatu yang kotor. Ya. Para sahabat marah, mengingkari ketika menggunakan khamr, bukan diminum, tapi untuk alat kecantikan, untuk kosmetik. Para sahabat mengingkari dengan keras. Ya. Seperti itu. Dan juga Asy-Shinqiti berkata, nah kalau Allah Ta'ala sudah berkata di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijis min amali syaitan. Sunya khamr, minuman keras dan sebagainya itu rijis. Rijis ada yang mengartikan najis, ada yang mengartikan kotor. Terlepas dari perbedaan penafsiran tentang rijis, tapi rijis itu artinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor. Allah menyebut rijis, kotor, buruk. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Nah, kalau seorang muslim sudah mendengar Rabbnya, Allah berkata begitu, lalu dia mesti menggunakan alkohol untuk wangian, dia menikmati baunya, menganggap sesuatu yang baik, sesuatu yang tayyib, ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang wangi, sesuatu yang disenangi. Padahal Allah mengatakan rijis, sesuatu yang kotor, kerjaan syaitan. Apakah ini sesuai, selaras dengan keimanan seorang muslim? Allah mengatakan rijis, lalu dia menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini perkataan Asy-Shinqiti. Lihat, bisa dilihat di tafsirnya. Ya, ini.
Itu bisa saya jawab ya. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat. Sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan suci. Ya, khilaf. Terlepas dari khilaf ini, semua sepakat. Ya. Hatta yang mengatakan itu suci, nggak boleh digunakan untuk parfum, untuk desinfektan dan yang lainnya. Karena khamr. Betul dia suci, tapi dia khamr. Dan khamr dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang menjual terkena laknat, yang membeli terkena laknat, yang mengangkut terkena laknat, yang menyimpan terkena laknat. Dan khamr itu sendiri dilaknat. Yang berinteraksi dengannya, semua terkena laknat Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita, saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin semua dari hal-hal yang mengundang laknat Allah dan mengundang kemurkaannya. Ya, ini. Nah, ini dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya. Saya mohon maaf kalau mungkin kepanjangan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan ridho Allah dan amal saleh insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات